Ya, halo. Berjumpa lagi dengan saya Nafis. Kali ini Perawat di Jerman podcast sebenarnya, tapi kita coba take dengan video juga. Dan saya kali ini tidak sendiri, bersama dengan Kak Isna Puji Astuti, right? Ya, Ya, Kak Isna, boleh dikenalin nama asal. perkenalkan nama saya Isna, lengkapnya Isna Pujastuti. Asalnya saya di Indonesia dari Kebumen, Jawa Mhm. Tengah. Hmm. Terus sekarang tinggalnya di Munchen, Germany. Dulu S1-nya mengambil geografi di UGM, terus S2-nya nanti yang bakal kita Bahas. bahas lebih. Oke, siap. S1-nya dulu geografi di UGM. Gimana sih Kak awal mulanya kepikiran pengen studi di Europe atau dulu gimana? Karena jadi saya kan dari kecil itu suka berkompetisi dan saya punya jiwa berpetualang yang tinggi gitu karena dulu dari kecil sudah diberikan asupan gitu em, kalau kamu jadi atlet mewakili Indonesia itu kamu bisa keliling dunia. Nah, tapi karena satu dan lain hal, pertimbangan dari orang tua, dulu sebelum masuk national team tenis meja, akhirnya diputuskan untuk nggak lanjut. Jadi orang tua memutuskan untuk nggak usah di atlet, karena kan kalau di dunia atlet, pendidikan bukan jadi prioritas ya, tapi yang jadi prioritas adalah fisik gitu ya. Ya dulu sempet 2 tahun ikut klub dan udah tinggal itu apa seleksi untuk nasional. Tapi ya akhirnya diputuskan untuk kamu lebih baik fokus sekolah. Nah, dari situ sebenarnya karena mimpi untuk ke luar negeri sudah ada gitu ya, tapi terus dirubah jalurnya aja dari yang dari atlet jadi edukasi. Jadi dari situ saya kelas 6 SD terus masuk kuliah SMP, masuk SMP. Dari SMP saya udah mulai ikut suka lomba-lomba sains gitu. Terus puncaknya di SMA. Jadi pas di SMA saya lebih banyak lagi ikut lomba dari sisi Olimpiade Sains, khususnya waktu itu kebumian, ya Earth Science dan Geografi. Nah, eh, Alhamdulillah bisa dapet berapa ya? Kalau nggak salah medalinya ada 5 dan tingkat nasional semua. Tetap. Terus ya ada yang emas, ada yang perak, ada yang perak nggak punya emas sama perunggu rata-rata. Terus di SMA juga itu karena saya jadi medali emas yang pertama. Jadi kan kalau medali emas tuh ada 5 biasanya. Nah, saya jadi medali emas yang pertama, maka otomatis dapat beasiswa buat ke UGM dan beasiswa selama S1 itu. Jadi kenapa akhirnya memilih geografi yaitu karena saya udah punya tiket gitu, udah punya kursi kuliah kayak gratis selama 4 tahun itu langsung gitu ya. Dan karena saya terlalu fokus mengejar olimpiade dan lomba, saya nggak terlalu fokus di ini mata pelajaran sekolah biasa. Jadi eh, karena saya cuma suka kimia, yang waktu itu nilai NEM-nya 9, itu ya cuma kimia karena salah satu. Tapi kalau kayak matematika, fisika, biologi saya nggak belajar karena nggak terlalu suka. Jadi akhirnya ya nggak dapat 9 gitu, cuma dapat 8 gitu-gitu. Kalau bahasa saya suka. Nah, karena nilai NEM-nya kecil kan otomatis nggak bisa ya. Kita dulu zamannya ada SNMPTN, Hmm. undangan gitu. Nah, terus akhirnya ya udah mau nggak mau saya udah punya tiket dan udah beasiswa kenapa nggak diambil. Jadi akhirnya ngambil geografi dan itu pun sesuai dengan minat kan karena emang udah bergelut di dunia itu. Kalau dulu dari guruku bilangnya kalau udah masuk kecebur sila sekalian basah gitu. Ibaratnya dimaksimalkan gitu. Mantap jiwa. Berarti ternyata S1-nya aja udah langsung beasiswa ya? Iya, Keren. karena dulu kan orang tua saya bapak ibu guru SD dan PNS. Dulu kan belum ada gaji apa tuh tunjangan itu belum ada kan. Jadi saya juga mikir ini kalau saya kuliah em, apa pasti bisa bantu orang tua gitu. Mantap jiwa. Kakak ini yang pertama kuliah atau sebelumnya udah ada saudara-saudara yang kuliah juga?
Kalau dari kakek nenek, sepupu udah ada sih yang jadi nurse, udah ada yang jadi kuliah S1. Jadi karena kalau dari bapak cuma dua bersaudara. Jadi sepupuku lebih kecil dari kita. Kalau yang dari ibu, itu ibu anak nomor 5 dari 7 bersaudara, nomor 6 dari 7 bersaudara. Jadi eh, sepupuku yang lebih ini udah ada yang kuliah. Jadi bukan yang kuliah pertama. Mm-mm. Kakakku, aku juga anak kedua. Kakakku juga waktu itu pas aku mau S1, beliau udah lagi S2. Karena Hmm. kita jaraknya 9 tahun. Oh. Dan kakakku juga sama beasiswa. Wah, emang satu keluarga top-top semua. Terus gimana ceritanya nyari beasiswa ke Eropa atau gimana? Ada info dari mana kok tiba-tiba pengen S2 di sana gitu? Iya, karena tadi ya pengen ke luar negeri. Nah, Hmm. jadi ceritanya agak sedikit revenge, balas dendam. Jadi pas aku SMA itu, kan aku udah dapat medali banyak gitu ya. Nah, ada sebuah apa ya kayak masa pelatihan namanya pelatnas ya. Kalau sepak bola ada pelatnas, Olimpiade Geografi juga ada pelatnasnya. Hmm. Nah, aku sampai di pelatnas, kan pelatnas juga ada seleksinya. Jadi sebulan kita di hotel gitu ya, karantina, udah belajar sama profesor, sama guru besar di ITB, UGM juga. Nah, itu di akhir diseleksi. Nah, pas diseleksi di akhir, di tahap yang paling akhir, waktu itu kita 8 orang yang diambil buat keluar negeri, waktu itu ke Jepang cuma 4 orang. Ternyata saya nggak terpilih jadi 4 gitu ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah nilai tes akhirnya. Padahal tes rata-rata selama sebulan itu udah bagus, tapi tes akhir yang justru bobotnya tinggi, saya waktu itu nggak tahu ngantuk apa gimana. Intinya saya nggak masuk dari 4 orang itu. Terus saya bilang gini ke diri sendiri, waktu itu udah mendekati ujian nasional SMA. Saya bilang, ya udah nggak apa-apa, saya belum bisa mewakili Indonesia buat di kancah internasional di geografi ini di masa SMA. Saya berjanji saya bakal melakukannya pas kuliah. Nah, jadi dari situ saya emang udah bertekad buat ke luar negeri. Jadi pertama waktu itu saya ke Jepang. Jadi waktu itu lucunya kalau saya jadi berangkat dari jadi 4 orang itu saya berangkat bulan Juli Agustus. Tapi karena saya nggak dapet itu, ternyata Desember saya berangkat ke Jepang. Jadi ke negara yang sama. Tapi kalau waktu itu saya pas pas kuliah udah punya ini paper gitu ya. Jadi saya juga dulu suka LKTI, Lomba Karya Tulis Ilmiah. Ada juga salah satu LKTI yang dapat juara satu nasional. Nah, Hmm. karena saya LKTI dan saya suka bahasa Inggris, emang Hmm. dari kecil udah di kayak ada les tambahan dari ibu Hmm. buat les bahasa Inggris. Terus saya bikin paper, ternyata papernya lolos buat conference di Jepang. Jadi dari 2013 ya semester 1 kuliah saya udah ke Jepang. Nah, fast forward dalam semester 2 kan saya udah tahu kalau ternyata saya rajin ke kantor urusan internasional. Jadi mereka tuh sering ngadain seminar-seminar gitu. Student exchange, beasiswa ke luar negeri. Jadi saya emang udah apa ya, udah terpapar gitu. Pas ke Jepang pun kan banyak dibantu oleh teman-teman mahasiswa Indonesia yang lagi ada di Jepang waktu itu di Kumamoto. Nah, Hmm. terus dari situ jadi semakin semangat buat sekolah S2. Jadi dari situ semangat banget buat selalu ikut conference. Jadi kayak, aduh sebulan tuh minimal harus ada satu ide gitu, abstrak yang dimasukin gitu. Jadi emang udah pengen terpapar gitu ya. Akhirnya daftar pertukaran-pertukaran belajar sampai 13 kali gitu, gagal terus. Tapi saya orangnya nggak menyerah gitu ya. Jadi saya tetap semangat-semangat gitu terus. Waktu itu saya lucunya daftar sama teman saya satu kos-kosan. Dia dapat ke Jerman. Jadi pas kita semester 4 dia berangkat ke Jerman, saya nggak dapat, tapi waktu itu saya berangkat ke Kamboja. Hmm. Terus dia ke Jerman dan dia bilang kalau dia dapat beasiswa pertukaran pelajar dari Erasmus. Nah, ini cerita awalnya. Dari Erasmus ini saya jadi semakin semangat lagi kan buat belajar lagi dan tetap apply gitu. Hingga suatu hari waktu itu
saya masih apply lagi dan masih gagal lagi. Ternyata emang belum waktunya ke Jepang waktu itu, malah ke Jepang lagi. Belum waktunya ke Jerman, malah ke Jepang lagi. Nah, Mm. pas di Jepang itu exchange. Nah, dari situ sebenarnya udah ada kayak, karena di sana kayak summer camp, jadi udah ada membangun apa ya, korelasi lah ya sama Universitas Chiba deket dari Tokyo. Nah, itu mereka juga sebenarnya, aku udah bilang aku pengen S2 gitu. Mereka juga kayak, oh, welcome gitu. Tapi pas aku semester 6 aku daftar lagi, aku bilang, ini kesempatan terakhir aku dapat exchange, karena waktu itu aku udah semester 7, mau semester 7. Tahun terakhir boleh exchange kan, tahun keempat ya. Jadi aku daftar, Bismillah ya Allah, ini kesempatan terakhir. Kalau emang nggak dapet ya, ya udah berarti emang aku nggak rezeki ini exchange ke Jerman. Ternyata aku dapat. Jadi aku berangkat ke Leipzig di tahun 2016-2017. Terus di Leipzig itu ternyata aku jatuh cinta sama Jerman. Aku jatuh cinta dengan, aku sempat sakit di Jerman dan melihat gimana apa ya, cak-caknya, terus kayak sistem insurance-nya, itu aku kayak benar-benar jatuh cinta lah, amazed banget sama Jerman gitu. Nggak cuma kesehatan ya, tapi overall lah, dari sisi transportnya, terus kuliahnya gitu. Karena waktu itu aku ngambil mata kuliah S2 yang aku emang udah suka gitu ya. Karena aku waktu itu belum bisa bahasa Jerman, jadi mau nggak mau ngambil mata kuliah yang bisa bahasa Inggris atau mata kuliah S2, padahal aku masih semester 7 S1. Makanya Jadi itu kan. iya, jadi udah kayak udah ngerti gitu. Oh, ini ternyata ya S2 di luar negeri. Dan aku ngerasain betapa bedanya kuliah di Indonesia dan di Jerman. Kan waktu itu juga ngambil kuliah yang dari S1-nya juga, S2-nya juga. Jadi kayak wah, ini nih gitu. Terus fast forward pulang ke Indonesia, nyelesain tesis, skripsi. Mm. Setelah selesai nyelesain skripsi, aku mencari beasiswa, mencari cara gimana caranya balik ke Jerman. Ternyata emang bukan jalannya dulu ke Jerman. Waktu itu sebenarnya di Universitas Chiba yang waktu itu aku exchange, mereka tuh email terus. Bahkan pernah saya lagi KKN Mm. di desa terpencil, Ya. mereka telepon aku, "Em, ayo mana aplikasimu," gitu. Karena mereka emang udah tahu kan, aku udah pernah Mm. exchange ke sana. Jadi mereka tahu gimana aku, dan mereka udah kayak, ayo ditunggu gitu di Jepang. Cuma waktu itu aku mikir, karena waktu itu udah ada perbandingan di Jepang sama di Jerman. Kalau di Jepang itu, Masya Allah, itu kerja keras sebagai kuda banget, yang kayak workaholic banget lah. Dan saya nggak terlalu cocok buat itu, karena saya pengennya life balance kayak di Jerman. Karena udah ngerasain juga kan S2 di Jerman kayak apa. Jadi akhirnya saya nggak memutuskan untuk ke Chiba. Terus dari situ saya saya berdoa gitu ya. Ya Allah, ini ada banyak beasiswa. Jadi saya tuh dari semester 1 itu emang udah tahu beasiswa apa yang mau didaftar, karena tadi saya sering banget ikut seminar-seminar dari kantor urusan internasional. Jadi kayak saya punya list gitu, Mm. kalender beasiswa Mm. dari mau lulus nih, dari sejak ngerjain skripsi saya udah tahu dalam setahun itu beasiswa apa yang harus saya kejar, deadline-nya kapan. Jadi mulai dari Chevening di UK, terus AAS di Australia, terus apa namanya, LPDP termasuknya, dan juga Erasmus. Waktu itu pokoknya doanya gini, ya Allah, kalau emang takdirku tinggal di Indonesia, kasih aku beasiswa yang wajib pulang, kayak kayak Chevening sama LPDP, oh sama Studnet ya dari Belanda, itu wajib pulang. Jadi 2N+1 kalau nggak salah. Misalnya kuliahnya 2 tahun, berarti wajib di Indonesia setelah lulus 5 tahun. Kalau misalnya apa namanya, dapat beasiswa yang wajib pulang, kayak LPDP kan juga wajib pulang ya, itu uang dari masyarakat, dari pajak gitu. Jadi ya harus bertanggung jawab. Terus kalau misalnya waktu itu aku memang rezekiku, hidupku ke depan gitu, ya Allah, bukan di Indonesia, kasih aku beasiswa yang nggak harus pulang. Waktu itu ada banyak, ada Erasmus, terus Swedish scholarships, Swedish Institute Scholarship gitu. Pokoknya ada tulisnya di Belgium juga. Nah,
waktu itu udah tuh mulai masukin. Nah, kebetulan yang dari list itu yang paling cepet itu Belgium. Nah, aku udah masukin, ternyata ditolak. Terus lucunya gini, yang deadline pendaftaran paling cepat itu di Belgium. Tapi yang pengumuman duluan Erasmus. Jadi waktu itu saya langsung masukin 4. Jadi Erasmus itu emang harus 3. Jadi kalau Erasmus itu nanti ya detailnya. Intinya kita harus ke tiga universitas berbeda. Ya, tiga. Aku daftar tiga-tiganya ini. Yang satu utamanya di Hungari, yang satu utamanya di Itali, yang satu utamanya di Jerman. Nah, yang satu ini yang Belgium. Jadi aku daftar 4 nih sekaligus. Saya ingat banget waktu itu aku sambil kerja, jadi ngerjain motivation letter, minta recommendation letter itu sambil di jalan, sambil di pesawat, sampai pernah ada ibu-ibu sebelahku yang kayak, kamu ngapain buka laptop di pesawat? Padahal kan nggak apa-apa ya kalau udah take off, udah dibuka sabuk pengaman, udah nggak apa-apa buka laptop. Tapi kayak ada gitu ya yang nggak tahu kalau itu bahaya. Padahal nggak bahaya. Ya itu. Nah, lucunya yang di Belgium ini di submit pertama Januari, Januari 15 Januari 2018. Ya 18 bener. Terus yang paling setelahnya itu 2019 bener. Terus setelahnya itu 31 Maret yang Erasmus yang aku dapet, Erasmus semuanya 31 Maret. Tapi ternyata salah satu yang di Jerman tadi, jadi kuliah yang utama, universitas utamanya di Jerman, ternyata aku harus ngumpulin dokumen fisik dan itu udah nggak keburu waktunya. Karena kalau Jerman tuh waktu itu kan belum digitalize ya, jadi semua mintanya yang ini. Jadi kayak ijazah harus ditranslate, harus Hmm. di up style, aduh udah nggak cukup. Jadi akhirnya yang dua ini. Terus ternyata yang pengumuman duluan ini yang di Itali. Dia bilangnya kamu diterima secara jurusan, tapi kamu nggak dapat kuota beasiswa. Jadi kamu masuk waiting list. Kalau kamu, kalau nanti ada satu orang yang mengundurkan diri dari waiting list, maka kamu dapat beasiswa. Hmm. Itu Wakoma namanya dari Coastal Studies gitu. Nah, ada satu lagi yang waktu itu namanya adalah MESPOM, Master of Environment Science Policy and Management. Hmm. Nah, kalau dia otomatis aku masuk di ini langsung langsung masuk sebagai beasiswa juga. Karena memang di yang MESPOM ini dan pokoknya semua beasiswa Erasmus seluruh dunia itu maksimal setahu aku dalam satu batch itu kalau nggak salah 25 orang. Ah. Jadi bayangin ya udah 25 orang dan itu udah kayak dipilih gitu loh ada kuotanya. Misalnya region Asia Tenggara itu cuma 3-4 orang gitu. Region Asia sini. Jadi kayak wah ini mah kalau misal nih kalau aku ngebotin apa ya kayak aku milih yang nunggu di waiting list. Kalau misalnya aku apa namanya yang mengundurkan diri itu orang Eropa, aku nggak akan diambil karena mereka punya waiting list sendiri Nanti dari ya. orang Eropa. Oke, oke. Ya, akhirnya aku milih Meskom dan yang di Belgium juga nggak lulus. Terus setelah itu ya udah jadi nggak perlu daftar beasiswa-beasiswa lagi karena udah dapet. Itu waktu itu syaratnya apa aja? Oh, syaratnya standar sih ya. Kalau nggak salah ada 7. Satu otomatis ijazah. Jadi ijazah yang udah diterjemahkan secara tersumpah. Jadi kalau kalau universitas yang udah gede biasanya dia otomatis bisa minta versi bahasa Inggris. Begitu. Terus ijazah, terus transkrip. Terus kalau di Erasmus kita butuh recommendation letter. Recommendation letternya 2 kalau nggak salah. Terus habis itu butuh ini apa namanya sertifikat TOEFL. Sertifikat TOEFL waktu itu 6,5 ya. Jadi masing-masing jurusan beda. Hmm. Aku alhamdulillah dapet yang 6,5. Ya itu dulu tes TOEFL-nya aja sampai 3 kali karena ada minimalnya. Misalnya 6,5 tapi terus harus minimal 6 setiap kayak writing, speaking gitu. Karena waktu itu udah 6,5 rata-ratanya, tapi ada yang 5,5 harus tes lagi gitu. Terus listening waktu itu.
Terus pas tes lagi dapatnya 7 karena waktu itu ngantuk deh kayaknya. Itu ngantuk ini masalahnya. Terus setelah tes TOEFL recommendation letter, terus ini apa namanya writing, jadi kayak motivation letter, tapi lebih ke kayak plan gitu. Karena waktu itu ya itu karena saya daftar 3, jadi tiga-tiganya beda. Kayak yang satu mintanya kamu plannya selama S2 mau ngambil apa ya konsentrasi apa? Karena kan banyak ya. Karena Erasmus terkenalnya tuh dia generik gitu. Jadi nggak yang nggak yang udah terstruktur gitu. Jadi mereka minta pas selama S2 mau belajar apa aja. Ada juga yang motivation letter secara general gitu. Kenapa kami harus ngasih beasiswa ini ke kamu gitu ya. Terus satu lagi kayaknya sama deh, sama-sama generik. Nah, terus udah 5 ya, 6 apa lagi. Oh, ini apa namanya? Kalau di Erasmus ada yang unik namanya surat pernyataan tinggal. Jadi kayak domisili. Jadi kayak kalau kita tuh Anmeldung ya di Jerman. Jadi kayak menyatakan bahwa kamu itu emang alamatnya di Indonesia gitu. Dan itu harus bikin sertifikat dan harus diterjemahkan dan harus diapostel sama waktu itu kelurahan nggak apa-apa sih gitu. Terus satu lagi waktu itu standar sih paspor ya. Kalau udah punya, kalau belum punya ya kayaknya bisa nyusul atau gimana gitu. Tapi waktu itu aku udah punya paspor karena udah sering kemana-mana. Jadi ya alhamdulillah tujuh-tujuhnya udah lengkap. Mantap jiwa. Terus itu kan kalau program Erasmus semua S2-nya 2 tahun gitu ya. Eh, kan Erasmusnya kan ada di beberapa negara ya kemarin ya jadinya. Itu terus gimana sih sistem kuliahnya gitu? Ya, jadi Erasmus itu kan kalau Erasmus, jadi kadang orang bingung, hah Erasmus di Belanda. Ya, jadi ada Universitas Erasmus, emang namanya Erasmus University, itu Hmm. di Rotterdam, Belanda. Hmm. Tapi kalau yang aku punya, namanya itu Erasmus Mundus Joint Master Degree Scholarship. Jadi di situ udah jelas, namanya Erasmus Mundus itu karena memang fundingnya namanya Erasmus Hmm. join master. Jadi emang harus join. Jadi semua program Erasmus Mundus join master degree itu pasti minimal punya 2 negara yang beda. Kenapa? Karena yang Erasmus Mundus ini yang biayain itu bukan cuma satu negara, tapi adalah konsorsium EU ya European Union. Jadi mau nggak mau harus kuliah di minimal 2 negara Eropa. Nah, sistemnya gimana? Masing-masing itu beda. Yang tadi aku sebutin, yang utamanya di Jerman ya. Yang utamanya di Jerman itu namanya waktu itu Karto. Jadi eh, semester 1 kuliah di Technische Universität München ya, TUM. Terus semester 2 pindah ke University of Vienna ya di Austria, Vienna. Terus semester 3 dia balik lagi ke University Technology Dresden ya. Hmm. Ya. Ah, Jadi hmm. itu 2 negara aja kan, Hmm. cuma Jerman sama Austria. Hmm. Tapi dia selama 3 semester ini tetap berjalan gitu. Semester 1 di Jerman, semester 2 di Austria, semester 3 di Dresden. Nah, semester 4-nya itu terserah. Karena kenapa? Karena tergantung tesisnya. Mau sama dosen yang di TUM, mau sama dosen di Vienna, atau mau sama yang dosen yang di Dresden gitu. Terus kalau yang aku nggak yang jadi waiting list dulu ya, itu 3 negaranya itu eh, Spanyol, sama Jerman. Jadi 3 ya. Karena waktu itu di Itali semester 1 ya sebagai rumah gitu ibaratnya sebagai yang utama Itali. Terus abis itu semester 2 ke Spanyol dan semester 3 ke Jerman. Tapi aku lupa Jermannya mana, aku lupa. Kayaknya kalau nggak salah kalau nggak Karlsruhe, Bonn deh. Pokoknya daerah Jerman Barat. Hmm. Nah, terus yang terakhir yang aku kemarin jalanin, dia unik nih. Kalau yang tadi kan 2 negara, 3 negara. Nah, kalau punya aku yang kemarin aku jalanin sebenarnya 6 negara. Hmm. Tapi kita nggak bisa nih 6-6-nya harus milih gitu. Makanya tadi syaratnya tuh ini apa plan selama S2 mau ngambil mata kuliah apa aja gitu ya. Karena yang 6 negara ini ya satu adalah host university atau home-nya. Universitas utamanya itu adalah di Central European University di Budapest. Terus pas semester selanjutnya
di University of Aegean, Greece, Hmm. Yunani ya. Dan uniknya di semester 3 kita harus milih antara dua universitas ini. Satunya di UK, Manchester, the University of Manchester, sama satunya the University of Lund di Sweden. Jadi bisa UK, bisa Sweden gitu ya. Ini kan dari dari Budapest, Hungary, terus ke Greenland, ya Greece, terus UK atau Sweden. Nah, bedanya apa? Kalau yang di UK itu fokusnya lebih ke science. Hmm. Jadi apa? Lebih benar-benar ke ekosistem apa ya kimia gitu ya, geochemistry. Terus kalau yang di Lund itu lebih ke manajemen, jadi ekosistem manajemen, Hmm. manajemen perusahaan tentang lingkungan gitu, dan policy, jadi kayak ya policy-policy tentang lingkungan, kayak sekarang kan kita di UN ada Sustainable Development yang gitu-gitu. Hmm. Hmm. Nah, karena saya dari IPA, ya kalau di geografi UGM, kebetulan kalau di jurusanku geografi lingkungan harus dari IPA. Emang iya, karena kita mainannya sama kimia lagi, fisika lagi gitu ya. Jadi saya milihnya otomatis yang UK ya, the University of Manchester di UK. Terus untuk yang duanya lagi ini mana? Nah, yang duanya lagi ini satunya di Kanada, satunya di US. Nah, dua pilihan ini yang terakhir itu cuma bisa buat tesis. Kalau kita emang punya apa ya, koneksi, karena kan dari dua universitas ini juga pernah ngajar di empat universitas ini, atau karena emang kita emang pengen ya ke US atau ke Kanada buat punya tesis yang tertentu misalnya. Nah, tapi waktu itu akhirnya dari enam ini saya milih balik lagi ke CU karena waktu itu emang dari semester satu saya udah jadi kayak asisten dosen di salah satu mata kuliah di Geografi Information System GIS. Jadi mau nggak mau saya balik lagi gitu. Hmm. Karena selain itu juga waktu itu mau nikah. Jadi mau nggak mau harus balik lagi ke Hungari gitu. Gitu. Jadi kuliahnya kayak gitu sistemnya. Menarik banget ya. Berarti selama S2 udah pindah ke berapa negara itu ya? Inggris, Hmm, tiga. sama Yunani ya. Iya, tiga. Harusnya empat. Karena waktu itu nggak jadi ke Yunani karena corona. Waktu itu Ah, sedih. iya. Jadi saya itu punya tiket pesawat tanggal 9 April 2020. Bayangin 15 Maret 2020 dunia menutup, ya kan? Mm. Tiba-tiba semuanya tertutup gitu. Itu langsung di cancel. Untung Airbnb ngembaliin tuh 2000 euro itu penginapan Oh udah my dibayar God. selama 3 bulan kan. Gitu. Mantap. Tantangannya gimana Kak kalau kuliah di situ? Oh, banyak. Kalau dari segi apa namanya? Dari segi akademik itu Mm. tantangannya adalah karena kita pindah-pindah universitas, pindah-pindah negara, otomatis pindah-pindah gaya belajar. Mm. Maksudnya gini, kalau di mungkin gaya belajarnya nggak terlalu beda jauh kayak yang jomplang enggak, cuma kayak gimana ya? Sistem sistem ujiannya aja beda gitu. Dari Hungari sama UK sama Greece itu beda semua ujiannya. Belum lagi masalah cara dosennya mengajar atau kedekatan gitu. Kayak misalnya karena di eh, Hungari ya di Budapest itu universitasnya relatif kecil gitu ya, skala kelasnya itu kecil. Jadi kita tuh intimate sama dosen gitu. Jadi kayak koneksinya tuh terbangun gitu ya. Terus karena mereka lebih international university yang apa ya banyak exposure dari luar, kita sering banyak dapat ilmu dari tamu gitu, dosen tamu dari UN, dari international organization gitu. Itu kerasa banget gitu ya, betapa kayak enrich, kayak apa ya, ya sangat kaya gitu dengan ilmu baru, terus pengetahuan secara setelah kampus gitu ya. Mm. Terus kalau kayak di UK otomatis beda lagi karena dia kelasnya skalanya besar walaupun kita bagian kecil gitu ya kelasnya, tapi kita ternyata dimasukin di kelas yang besar, jadi otomatis kita nggak dapat perhatian dari gurunya segitunya gitu karena dia muridnya satu kelas misalnya 150 orang dibanding tadi satu kelas cuma kita-kita aja 25 orang, jadi beda dari segi itu ya. Jadi harus menyesuaikan gaya belajarnya. Apakah
cara ujiannya lebih banyak nulis paper atau ujian kayak yang 150 kan nggak mungkin mereka ngecekin paper ya tiga tiga halaman 5 halaman pasti mereka ujiannya ujian pakai yang kayak anak SMA gitu A B C D E gitu kan Hmm. beda cara belajarnya karena kalau itu cara belajarnya berarti harus ngapalin ya kan ngapalin terus karena waktu itu kimia jadi lebih banyak ngitung-ngitung gitu. Kalau tadi di Greece sama di Budapest agak mirip karena mereka kecil kelasnya, kita ujiannya ya itu apa namanya nggak ada ujian malah karena kita ngumpulin paper ada 2 3 gitu terus ada apa namanya konsultasi kalau papernya harus diperbaiki gitu-gitu. Itu dari akademik. Terus yang kedua dari sisi hidup ya. Maksudnya gini, kan emang kita di European Union, tapi kan kalau kita punya visa Schengen, misalnya waktu itu saya punya resident permit Hungari, pas saya mau pindah ke Greece, saya harus bikin resident permit baru. Ya kebayang ya, bikin apply resident permit dari awal gitu. Karena kita nggak boleh tinggal di negara EU lebih dari 90 hari. Sedangkan kita kan pindah-pindah tuh setiap semester. Jadi mau nggak mau, saya punya resident permit dari UK gitu. Tapi waktu itu nggak jadi punya resident permit dari Greece karena corona. Jadi itu susah karena tadi aku nyebutin Airbnb tuh. Setiap pindah negara otomatis harus nyiapin tempat tinggal. Jadi mau nggak mau kalau beruntungnya kita punya teman dekat dari yang satu grup itu bisa tuh dibagi tadi itu 2.000 euro buat masa tinggal di Greece dibagi 3 gitu kan lumayan ya. Tapi bayangin kalau nggak ada yang apa bisa dibarengin gitu ya lumayan gitu tinggal di Greece di UK juga sama. Saya waktu itu sempat harus nyari penginapan buat di UK itu sampai nanya-nanya gitu ya sama orang Indonesia yang ada di sana, yang rumahnya masih kosong. Biasanya rumah di UK lumayan gede, jadi kayak misalnya kamarnya ada 5, jadi kan buat 5 orang. Biasanya tinggal 1, tinggal 2, atau misalnya udah nggak bisa kayak gitu. Jadi itu juga tantangannya. Jadi selain dokumentasi, akomodasi juga, terus otomatis ini ya cuaca. Maksudnya gini. Iya sih, kalau Hungari sama Jerman nggak akan beda jauh. Tapi kalau kita udah ngomongin Hungari sama UK itu beda. Di UK itu kayak nggak ada matahari. Dia kan emang kota hujan kan ya, kota kepulauan apa negara kepulauan. Jadi hujan terus jadi moodnya tuh swingnya beda gitu. Kalau di Hungari tuh kayak moodnya ceria, bahagia gitu ya. Kalau di UK enggak, walaupun kayak waktu itu fall, aduh tiap hari hujan. Nah itu tantangan lagi sebenarnya. Mentalnya kan beda gitu. Nah untungnya aku tuh bukan untungnya, sayangnya aku nggak ke Greece. Padahal kalau aku ke Greece itu kan negara di Mediteran ya, pasti kan banyak matahari. Nah itu pasti nyesuaiin lagi tubuhnya gitu loh. Karena kemarin pas di Yunani apa seminggu aja kerasa banget pas balik ke Jerman aduh udah nggak bisa gitu ya maksudnya karena kan lebih lembab lebih hangat gitu jadi ya itu juga tantangan sih menurutku dan yang terakhir menurutku adalah komunitas jadi gini kalau misalnya kita pindahnya ke negara yang banyak orang Indonesianya otomatis kita ngerasa safe gitu ya maksudnya kayak pas saya ke UK ya saya ngerasa safe gitu kenapa karena pas di UK itu banyak orang Indonesia. Jadi misalnya kalau hari Minggu nggak ada temen kayak kan ya loneliness itu kan bahaya ya penyakit yang cukup bahaya. Jadi kayak di sana ada komunitasnya gitu. Di Budapest juga. Nah, untungnya aku nggak ke Greece. Kalau kalau ke Greece kayaknya aku agak-agak deh. Karena kalau di Greece itu kan kayaknya hampir nggak ada deh orang Indonesia. Maksudnya student pun nggak ada di sana. Seenggaknya kalau di kayak di Hungari kan saya bahkan pengurus PPI gitu ya. Di UK juga saya anggota PPI. Terus jadi ada komunitasnya gitu ya. Sedangkan kalau kalau di kota yang kecil gitu ya, misalnya waktu itu jadi yang di Jerman di Karlsruhe, nah mungkin itu juga jadi masalah tuh komunitas karena orangnya pasti pindah-pindah kan gitu. Ya itu sih. Jadi ada 4 aspek ya. Apa edukasi, dokumen, pindah negara, terus apa namanya? Akomodasi sama tadi komunitas. Itu penting sih menurutku. Supporting system ya dalam Ya, menghadapi setiap tantangan gitu ya. ya betul.
gitu. Sebagai orang Indonesia yang di Europe gitu, maksudnya yang kuliah, gitu berat banget nggak sih atau mahbar atau gimana ya? Bisa semua orang Indonesia bisa sebenarnya atau emang berat banget kuliahnya gitu sampai benar-benar harus belajar berbulan-bulan sebelumnya dan lain sebagainya gitu-gitu. Itu kayaknya tergantung orang ya. Tapi kalau dari sisi aku bukan yang terlalu nerd sih. Jadi kayak, ya aku agak perfeksionis ya. Alhamdulillah aku masih bisa dapat 3,82. Jadi ya, kalau di Jerman 1,2 ya berarti. Ya, 1,2. Eh, Gimana ya? Ya, nggak harus sih belajar yang dari jauh-jauh hari, nggak. Cuma harus disiplin gitu. Maksudnya, ibarat kata gini, kalau di Indonesia ya, aku inget banget dulu ya, S1, ya kamu kalau ke kelas kan kosong ya. Maksudnya, kamu kayak, ya udah gelas kosong gitu, nggak ada isinya. Jadi, ya apapun masuk gitu. Maksudnya, ya entah masuk, tertahan di gelas itu atau bolong gitu ya. Nah, kalau kuliah di Eropa itu uniknya, untungnya aku udah tahu dari exchange itu, kamu masuk kelas itu, kamu nggak akan ngerti apa-apa kalau kamu nggak dibaca dulu tuh apa Mm-mm. yang udah dikasih. Karena dosennya itu udah ngasih, misalnya kuliahnya tanggal 10. Nah, dosennya itu udah ngupload secara online atau bahkan kalau kamu nggak terdaftar online itu dikirim email loh, itu materinya. Paper yang mau didiskusikan lah atau materi yang bakal didiskusikan lah gitu ya. Jadi ya harus dibaca gitu, harus disiplin sebelum masuk kelas, harus baca. Mm. Karena, oh ya bedanya gini, kalau di Indonesia kan absen ya. Mm-mm. Nah kalau di sini tuh nggak absen, tapi nggak apa-apa kalau nggak masuk. Cuma kan kalau ya kelasnya cuma 25, pasti tahu dong dosennya kalau kita nggak masuk. Mm. Nah, ya itu kadang-kadang kalau nggak konsekuen misalnya belum belum baca jurnalnya atau belum baca materi yang dikasih seminggu sebelum, Mm. biasanya malah lebih baik gak usah masuk kelas karena kayak orang bego gitu, karena kelasnya itu sangat interaktif gitu, jadi ya diskusi intinya gitu. Bisa jadi kelasnya isinya nggak akan bahas apa yang udah diupload, tapi Iya, bisa ya. jadi bener-bener yang ini terus ada kasus, ada masalah, terus ya itu yang didiskusiin. Nah, kalau kita nggak belajar sebelumnya ya mana ngerti gitu. Terus yang kedua ini sih, kalau di Indonesia kan kita tadi ya lebih banyak cross check ya, A, Mm. B, C, kayak em,